Halo teman-teman, pada mikro video kali ini kita akan membahas materi tentang penegakan hukum di Indonesia. Apakah kalian sudah mengetahui tentang penegakan hukum di Indonesia? Mari kita simak video berikut ini. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material, seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Apa yang terjadi jika hukum dan penegak hukum tidak ada? Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau atau chaos. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Untuk menegakkan hukum, haruslah ada lembaga yang terlibat. Apa saja sih lembaga penegak hukum? 1. Kepolisian. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyelidik acara setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik mempunyai wewenang. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sebagai penyidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kesembilan, mengadakan penghentian penyelidikan. Yang kesepuluh, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nomor 2, Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang kejaksaan terdapat di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan A. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, B. Pengamanan kebijakan penegakan hukum, C. Pengawasan peredaran barang cetakan, D. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, E. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, F. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Nomor 3, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili menurut Pasal 1 Undang-Undang 197 Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini,
Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum, dan hakim akan pudar. Nah, dalam menegakkan hukum di Indonesia tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Nah, di zaman sekarang, tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh penegak hukum di Indonesia? Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Misalnya, selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Unsur-unsur apa saja yang harus diperhatikan untuk menegakkan hukum? Pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Ketiga, kepastian. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karenanya itu adanya kepastian hukum yang sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang kita perbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Sekian penjelasan dari kelompok 3 tentang penegakan hukum di Indonesia. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Ke pasar membeli tapai, sampai di pasar malah dikasih. Materi kami sudah usai. Sekian, terima kasih.